melakukan ekstubasi. Ya. Ekstubasi seperti yang kalian lakukan pada saat ostesis. Pada saat ostesis sama. Ya, yang pertama kali dilakukan adalah pemberian oksigen. Ya, oke, dari awal kita sudah melakukan intubasi ya, intubasi selesai. Terus sudah disambungkan ke mesin anestesi. Nah, saat kita mau melakukan ekstubasi di sini, yang awalnya otomatis diganti ke manual. Masih ingat di mesin anestesi yang otomatis manual? Oke. Nah, kalau manual berarti kita pemberiannya menggunakan lampu bagnya. Oke. Kalau sudah sama, pemberiannya ini sesuai dengan volume ideal, mengikuti irama nafas. Karena pasiennya ini masih terbius, tidak bisa bernafas, maka mengikuti nafas kita. Pada saat ekspirasi, dipencet, naik lagi, dipencet, naik lagi. Sekiranya sudah 5 menit ya, kurang lebih 5 menit. Nah, pada saat kita sudah bernafas berulang kali, misalnya 2-3 kali, kita diam dulu. Apakah pasien ini terpancing untuk bernafas sendiri? Nah, kalau pasien ini sudah bernafas, ini itu akan berkembang sendiri, kayak gini. Tapi lemah misalnya. Nah, kalau masih lemah, pada saat menekan kita bantu. Nah, nanti lagi, sedikit lagi, terus kita bantu lagi. Bantu terus sampai ininya itu mengembangnya cepat sesuai dengan irama kita dan ini sudah maksimal. Itu definisi dari nafas spontan. Jadi pasien ini sudah bisa nafas sendiri. Nah, kalau sudah bisa nafas sendiri, ininya dilepas. Lepas. Jangan di ETT-nya dilepas. Tapi plasternya dilepas. Terus kuncinya kempes ya. Sampai kempes, benar-benar kempes. Nah, ini kan masih bisa ditarik berarti udaranya. Kalau sudah tidak bisa itu bocor. Nah, ini sudah. Nah, kalau sudah dilanjutkan suction. Nanti temannya men-suction sini. Gimana nih suctionnya? Sampai samping mulut. Ya. Tidak boleh lebih dari 15 detik. Masuk ini sesuai dengan ininya. Kalau tarik ditutup, terus di rongganya sini berhenti. Terus kalau ada opanya yang lubangnya masuk ke tengah itu masukin. Terus ini mau segini juga boleh, masuk terus saja sampai bersih. Nah, kalau sudah, karena ini pasiennya sudah spontan, ini kita lepas aja. Nah, suctionnya ke ETT Sambil menarik. ya, bisa ini. Ya, oke. Sudah gini. Nah, ada 2 teknik ya. Pada saat kita mau mengekstubasi, ininya boleh dimasukkan, boleh. Dan berarti sambil kita suction itu kita tarik. Kalau tidak menggunakan juga boleh, begini ya. Nah, pada saat ini sudah nafas spontan, berarti ya masker relaksanya sudah habis. Nah, tinggal tidurnya masih dia. Nah, pada saat refleks bulu mata sudah dikit begini, nah itu dia sudah sadar tapi masih tertidur, ya. Nah, kita tepuk aja, ya Pak, Bu, ya bangun. Nah, nanti dia akan refleks. Semua manusia kalau ada benda asing masuk, kita akan menolak. Mau batuk, mau gimana caranya mengeluarkan apa yang ada di sini. Ya. Oke, kalau sudah kalau ada opak kita keluarkan opak dulu sesuai anatominya ya, gini ya, jangan gini loh ya. Tetap gini aja. Nah, nanti kalau bapaknya sudah dah geser kita, ya Pak, saya lepas ya Pak. Yuk tarik nafas, terus yuk buka mulutnya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah bapaknya sudah batuk, memang batuk karena ada trauma dari ETT maupun laryngoskop yang masuk tadi. Ya, tapi tidak masalah. Itu hanya tindakan medis. Nah, terus kita tengokkan ke sini ya, sini atau sini. Untuk menghindari adanya mual muntah di sini. Kalau masih ada cairan silakan disuction aja. Nah, kalau bapaknya sudah menolak berarti sudah tidak nyaman ini diberikan apa sedot-sedot ini. Nah, kalau sudah keluarkan, ayo Pak miring, kepalanya dimiringkan. Nah, kalau sudah miring, sudah tidak nyaman dia akan kembali seperti semula. Itu namanya ekstubasi sadar. Kalau sudah, yang ada di bedside ini dilepas, terus kita kirimkan ke RL. Sampai sini paham? Kalau ekstubasi dalam, ya ekstubasi dalam, ini sudah pasang.
pasiennya sudah ini, belum matanya kedip-kedip lagi, tepuk aja. Ayo Pak, bangun Pak. Ayo buka matanya. Nah Kak sudah, nafas spontan ini fungsinya untuk membantu pasien nafas spontan saja. Kalau pasiennya sudah bisa nafas, keluarkan aja. Nanti kita bangunkan. Karena orang tertidur obat anestesi itu sedikit akan bilang dia akan sudah bangun. Kecuali kalau menggunakan ketamin. Apa efek ketamin? Apa efeknya ketamin? Ngelindur. Ya. Kalau misalnya, ayo Pak bangun. Kan kita nggak tahu Pak tadi pakainya ketamin. Bapaknya bilang apa? Sapi saya belum diminum ini apa nggak tahu. Biarkan aja itu efek obat. Yang penting kalau ada mual muntah kita miringkan aja. Iya Pak, wes udah bangun ayo. Nah, itu nggak apa-apa, karena dia belum sadar. Ya, nanti kalau sudah sadar di situ baru dipindahkan. Bedanya itu kalau dalam pasiennya masih anestesinya masih ada, baru kita lakukan spontan. Ya, kalau sadar baru kita lepas. Paham sampai situ? Nanan paham nggak? Ibu, gimana cara kita juga yang misalnya pasien itu kita harus lakukan ekstubasi dalam atau ekstubasi atau yang sadar? Jadi sesuai dengan jenis operasi apa? Oh, disesuaikan jenis operasi dengan Betul. Misalnya pasien kraniotomi ya berarti kita harus dalam, benar-benar dalam. Misalnya ada request karena ini pasien ICU ya, jadi kita operasi ETT-nya tidak bisa dilepas karena nanti di ICU disambungkan ke ventilator mekanik. Nah, jadi pasiennya tetap tidur. Kalau mau disadarkan dulu boleh. Nah, kita menggunakan ini. Karena pasien ICU itu akan mengalami penurunan Kesadaran. Ya, ada penilaian GCS kan? Nah, gini terus. Nanti kalau kita mau pindah ke ICU ya kita gini terus. Kita menggunakan oximetri yang jalan sama pemberian nasal kanul. Kalau misalnya ada opa di sini, nasal kanulnya dimasukkan ke lubang opanya. Dimasukkan di sini. Nah, nanti kita jalan terus gini. Nanti menggunakan oksigen transport jalan terus. Begitu. Ya, sudah ada yang tanyakan. Sudah matanya ini aja. Ya, silakan. Ayo Madajar mau tanya apa? intinya kalau dia ekstubasi sadar itu kita bantu pakai ini dulu terus kita lepas. Tapi kalau sudah ekstubasi dalam kita lepas dulu pakai ini. Iya. Nah pas pelepasan itu dia dilakukan section dulu nggak Bu? Iya, tetap ya. Kalau ada apa sekretnya tetap lakukan suction. Karena tujuan suction untuk apa? Untuk Membersihkan jalan nafas. Kan tidak mungkin jalan nafas itu bersih karena pasien itu tidak sadar. Oh, berarti sebelum melepasnya itu tetap dibersihkan. sekresi itu pasti ada. Daripada nanti mengalami aspirasi. Apa itu aspirasi? Ada yang ini Bu, cairan. Ya, pasiennya akan tersedot. Itu harus hati-hati. Jadi ini tuh wajib dilakukan pada saat ekstubasi. Kalau muntah itu diminum aja. Muntah langsung dikeluarkan aja, muntah aja. Karena muntah itu jenisnya apa dulu kan, kalau pasien sadar dia bisa muntahkan sendiri kan. Kalau orang sadar disaksin nggak mungkin mau, sakit ya. Nah, nanti kalau muntahnya tidak bisa terkontrol, berikan aja obat. Obat apa? Itu cara ngasih obatnya gimana? Obatnya Cara masukkan obat melalui intravena. Nah, jadi melalui infus itu kita masukkan squidnya. Oh bukan, melalui yang infus. Kalau orang pasien operasi itu menggunakan triway, pernah mengenal triway? Ya Bu, tribu. Pernah Madajar belum. Jadi saluran infusnya itu ada 3. Iya Bu. Jadi untuk infus, Menutup. untuk obat, satunya tutup. Nanti mainnya kita putar-putar. Iya. Gitu. Jadi tidak perlu melepas infus, jadi ada lubangnya sendiri untuk Iya. masukkan obat. Betul. Jadi kita mainnya semua intravena. Ya. Nah, jadi pasiennya tidak bisa terkontrol muntahnya. Oke, kita undang sentron atau dexa langsung masuk. Begitu. Sama seperti pasien misalnya ekstub ya, menggigil. Apa yang diberikan? Selimut. Nah, oke selimut. Kita berikan selimut. Dia ternyata masih menggigil. Anti memetik itu kan mau muntah. Apa obat apa yang diberikan? Nah, ternyata selimutnya ini masih dingin banget. Ya apa? Antipiretik. Bukan ya? Diberikan obat apa untuk menghindari shivering? PET
Petidin ya. Petidin. Masuk petidin. Itu tetap lewat ini ya, Bu? Iya, Intravena. intravena. Tetap semuanya lewat intravena. Nah, kalau intravena di kaki bagaimana? Iya, silakan di kaki masuk. Semuanya lewat intravena. Oke. Sudah paham? Insya Allah, Bu. Ya, ada yang tanyakan silakan. Nanti saya jam 9 ada